Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menyiksa manusia di dalam kubur, yang menyiksa manusia yang takabur, yang menyiksa manusia yang kufur, dan mencintai orang-orang yang pandai bersyukur dan jujur. Salawat serta salam, salawat beriringan salam, salawat yang selalu bergandeng-gandengkan dengan salam, tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman Islamiyah, dari zaman naik kuda menuju zaman naik Toyota, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minad dhulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Hadirin wal hadirat calon penghuni syurganya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada hamba-Nya. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keistimewaan, dan bulan yang penuh pengampunan. Allah Subhanahu wa taala tidak membedah-bedahkan hamba-Nya ketika Ia memberikan nikmat. Ia tidak memandang apakah ia pejabat atau orang biasa, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang tua atau anak muda. Hadirin calon penghuni syurganya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satu contoh nikmatnya yaitu udara yang kita hirup setiap hari, hembusan nafas yang kita hembuskan setiap hari adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita, sehingga Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika engkau ingin menghitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu. Hadirin wal hadirat calon penghuni syurganya Allah. Oleh karena itu, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatut dan sepantasnya kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin wal hadirat calon penghuni syurganya Allah. Oleh karena itu, jika kita mensyukuri nikmat Allah, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Dan jika kita mengingkari atau kufur kepada nikmat
maka kata Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kamu kufur dan ingkar terhadap nikmatnya Allah, maka Allah akan memberikan azabnya kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, calon penghuni syurganya Allah. Oleh karena itu, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selaras dengan hadis tersebut, ada juga yang mengatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin wal hadirat, calon penghuni syurganya Allah. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanyalah dengan berbentuk lisan saja, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi yang lebih afdalnya lagi adalah dengan diucapkan dan diamalkan melalui perbuatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa cara bersyukur ada 4 cara. Yang pertama yakni mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yakni mempergunakan niat tersebut sebaik-baiknya pada jalan kebaikan demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yakni menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang dan tidak rusak. Hadirin wal hadirat, calon penghuni syurganya Allah. Marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan, kita harus mensyukurinya. Bila kita terbiasa bersyukur atas nikmat yang kecil, maka kita akan bisa bersyukur atas nikmat yang lebih besar. Karena hakikatnya, siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap karunia yang kecil atau sedikit, ia tidak akan bisa bersyukur atas karunia yang lebih besar atau banyak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedikit banyaknya satu nikmat, kita harus tetap mensyukurinya. Dan saya yakin bahwa seluruh santri atau siswa madrasah aliyah adalah orang-orang yang bersyukur, karena kepala sekolahnya saja bernama Pak Syukur. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.